Hai, halo Taruna dan para engineer kapal. Semoga baik-baik aja ya. Jumpa lagi di channel YouTube Lilin Tua. Kali ini membahas tentang semua pertanyaan dan permintaan penjelasan yang dilemparkan melalui kolom komen di YouTube dan direct message di Instagram Lilin Tua. Oke, sebelum kita lanjut, tolong diklik dulu ya tombol subscribe dan juga agar Lilin Tua lebih semangat mengajarnya. Dan agar kalian lebih paham lagi, tonton terus semua video-videonya ya. Ini belajar gratis loh. Baiklah, mari sekarang kita ikuti pelajarannya. Ya, halo, Ded. Taruna, siswa, apa kabar? Baik ya? Yang kemarin sudah dicatat. Harus sudah punya catatan yang sudah ditonton kemarin, yang sudah didengar kemarin, yang sudah dilihat kemarin dicatat sesuai dengan permintaan saya. Ya, anggap ini mentormu. Ya. Karena saya sudah melayanimu, kamu juga harus nurut untuk belajar yang benar. Belajar yang benar itu tidak hanya nonton, tapi bawa catatan. Apa yang ini dicatat. Ya, tadi kamu sudah punya list. Sudah punya list pompa-pompa. Dari mulai yang menunjang mesin induk pertama, mulai dari mesin sistem pelumasan itu kamu udah punya catatan tadi. Pompa punya lumas induk, pompa pendingin, pompa bahan bakar, dan sebagainya. Ada tangki. Oh, kamu sudah mulai hari pertama kemarin. Nah, dari part 1 sudah tahu tentang tangki-tangki. Sampai hari kemarin yang terakhir bahan bakar. Nah, fungsinya apa? Nah, nanti tinggal nambahi. Kalau nggak tahu nanya. Jangan nanya, asal nanya. Pertanyaan itu ada 4. Ya, 1 pertanyaan yang baik. Artinya dari tidak tahu pengen tahu. Dan itu mesti saya layani. Nah, karena itu artinya ikhlas dari kamu juga pengen tahu benar. Nah, saya juga secara ikhlas ngasih tahu secara benar. Dari tidak tahu pengen tahu. Ada pertanyaan yang nomor 2, pertanyaannya sepele, gitu aja kok ditanya, goblok banget. Nah, gak apa-apa, emang bisanya segitu kok. Kalau sudah masuk bisanya gitu, kok digoblok-goblokin, salahnya yang nerima dulu. Gimana, kayak gitu kok diterima. Nah, kalau sudah diterima ya, konsekuensinya yang nerima. Harus dipinterin itu, yang diterima itu. Ya, ya, itu pertanyaan yang kedua sifatnya. Yang pertanyaan nomor 3, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Dia cuma cari perhatian. Dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Tapi kalau ditanya lagi nggak ngerti. Sebelum dijawabnya habis, dia sudah ya. Tapi tetap nggak ngerti. Karena memang nawaitunya bukan nanya. Nawaitunya cari perhatian. Nah, yang keempat ini pertanyaan yang ditakuti oleh para instruktur. Terutama di diklat experience Siemens, di diklat refreshing. Karena instrukturnya menghadapi orang-orang, anak didik yang sudah pengalaman. Karena dia berpenampilan yang nggak pas di mata muridnya, dicoba sama muridnya. Ini pertanyaan yang bersifat mencoba. Semua pertanyaan harus dianggap baik dan harus disikapi dengan benar. Ya, yang penting jangan ngapusi jawabnya dan jangan mematahkan pertanyaan. Harus disikapi dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan. Oke, ini cuma sekedar sebelum kita masuk ke inti. Kemarin kita sudah ngomong tentang permesinan bantu yang menunjang mesin induk dalam sistem pelumasan, sistem pendinginan, yang terakhir kemarin sistem bahan bakar. Ya. Nah, kamu sih sudah punya catatan macam-macam. Nah, untuk yang kemarin saya ulangin,
Kita sudah ngomong tentang komponennya seperti tangki-tangki. Anda, kadet, siswa, taruna, para pemula, dari diagram kemarin sudah kenal tangki dasar ganda, kenal tangki endap, ada tangki harian atau biasa disebut service tank. Ada dua macam bahan bakar ringan dan bahan bakar berat. Kemudian ada mix tank. Apa itu mix tank? Kemarin sudah kita jelaskan. Catat semua yang enggak pas, ya, catat, kasih tahu. Saya tanya ke instrukturnya, terus tanya ke saya. Oke, ya. Jadi saya juga nggak sia-sia. Saya mempersiapkan sore hari sampai malam. Terus saya syuting kayak sekarang ini. Untuk siapa? Untuk Anda. Ya, oke. Kemarin kita selain tangki-tangki, kita sudah ngomong tentang pemanas-pemanas. Ya, pemanas bahan bakar. Di mana saja pemanas itu ditempatkan, di tangki-tangki. Malah kalau di kapal-kapal yang berlayar ke Eropa, di filternya itu ada pemanasnya. Karena di tangki double bottom, yang air lautnya nanti barangkali plus 5 plus ini, kalau tangki double bottomnya nggak dipanasi, maka pompamu susah ngisep. Yang diisep kayak aspal. Maka perlu dia dipanaskan minimum 15 derajat Celcius. Ya, panas baik di tangki maupun di filternya. Kita kenal filter di tangki endap, di tangki harian, di viskosimeter, di purifier. Ya, kemarin kita sudah itu. Nanti kan kamu udah punya catatan yang kemarin. Setiap apa yang saya sampaikan kamu nggak pas, tulis. Nah, merupakan referensimu untuk nambah wawasan, nambah pengetahuan, nambah keterampilan. Ya. Ya. Kita kemarin ketemu dengan flowmeter. Terus saya cerita tentang flowmeternya sengaja dirusakin supaya tidak bisa ngitung bahan bakar alasannya. Ya. Oke, kemudian jenis-jenisnya pompa. Ketemu tanda petik pompa Bosch. Padahal belum tentu pompa Bosch. Pompa Bosch itu dalam mereknya. Ya. Kemudian kita ketemu viskosimeter dan sebagainya. Hari ini kita menginjak, atau jangan lupa dulu, ambil kertas, ambil buku catatan, siapkan alat tulis. Ya. Ya. Hari ini kita menginjak pada sistem udara penjalan. Walaupun ngomongnya udara penjalan, sebetulnya udara ini tidak hanya untuk penjalan tok. Di sini ada komponennya. Komponennya sederhana sebetulnya untuk udara ini. Komponen utamanya cuma kompresor sama botol angin. Nah, ya, kompresor sama botol angin. Kompresor itu apa? Nah, kompresor untuk yang ini lengkapnya namanya air kompresor. Nanti ada kompresor jenis lain. Ada kompresor untuk mesin es. Ada kompresor lagi untuk turbocharge. Ada kompresor lagi. Ditinjau dari konstruksinya. Ada kompresor reciprocating, ada torak, ada kompresor sentrifugal, ya, ada kompresor. Kalau ini tidak diikuti terus satu demi satu, pelan-pelan, maka ketinggalannya jadi jauh. Maka selalu catatan siap kalau ngadepin saya. Saya kalau ditanya sama instruktur, pagi-pagi datang, instruktur tanya, "Bos, aku gini. Mana kertasnya?" Saya nggak pernah ngajarin tanpa kertas. Saya mesti pakai kertas. Supaya gampang. Kalau cuma ngomong tok, nggak bisa gambar. Nggak bisa, ya.
Nih, ada kompresor. Dengan Anda melihat kompresor, Anda sudah harus tahu berapa kompresor. Mana masuknya udara, mana keluarnya udara yang dihasilkan. Kenapa keluar kompresor kok dikasih yang warna biru itu apa? Nah, itu adalah pendingin. Kenapa mesti didinginkan? Nah, berarti nanti Anda akan ketemu komponen itu di kompresor. Kompresor ketemu after cooler dan intercooler. Kalau kompresor 2 tingkat, antara tingkat 1, tingkat 2 ada intercooler. Nanti setelah kompresor mau ke botol angin, air receiver, ada after cooler. Kita nanti belajar tentang itu. Ya. Catat dulu mana. Jangan sampai cooler yang mana? Yang itu, Bos. Ya, berarti Anda belum paham tempatnya. Sistem harus tahu dulu. Ya, dari kompresor kemana? Di mulut. Dia cabang 2 masuk ke main receiver, main air receiver. Kenapa saya bilang main? Karena ada auxiliary yang sebelah sono, ada kecil auxiliary, bukan emergency ya, auxiliary. Kenapa? Itu auxiliary buat start mesin bantu DG, diesel generator. Ya, untuk situ. Kemudian emergency kompresor untuk apa? Ya, emergency kompresor dipergunakan kalau pamannya habis stok, kebetulan atau habis rusak, kebetulan main kompresornya nggak jalan terus blackout, padahal botol anginnya kosong, maka perlu isi, maka ngisinya mesti pakai emergency kompresor. Apa kelebihan atau kelainan perbedaan antara emergency kompresor sama main kompresor? Ada di penggeraknya. Penggeraknya main itu mesti tenaga dari kapal. Dalam hal ini elektromotor. Atau barangkali nanti kalau kapal SS turbin pakai turbin. Kalau yang emergency air kompresor tenaganya independen. Nah, pakai mesin diesel sendiri atau mungkin pakai pompa. Ya. Ya. Dari botol angin kamu mesti tahu mana saluran masuk dan mana saluran keluar. Ada keran masuk, ada keran keluar. Dengan melihat diagram ini, Anda sudah harus tahu setiap botol angin ada pipa masuk 1, yaitu pengisian. Nah, kemudian ada pipa keluar berapa? Ada 3. Di samping ada saluran untuk safety valve, ada saluran untuk drain, dan ada saluran untuk indicator. Lihat yang saluran untuk indicator, manometer, di samping itu saluran. Kemarin kita sudah pernah ngomong untuk level profesional, level operasional, ada transmitter lengkap dengan indikasi suhu. Nah, di sana ada transmitter dengan indikasi suhu. Selain manometer, dia mentransmit besarnya tekanan ke kompresor, ke elektromotor. Yang kamu set point, ada pressure controller. Ya, sekian nyalao, sekian matio. Nah, ini 28 bar itu, 2,8 megapascal. Ya, 28 bar. Kemudian keluarnya kemana? Keluarnya ada yang ke anjungan untuk suling, typhoon. Ada yang ke hidrofor, pemakaian air tawar untuk domestik. Ada yang untuk klet gas buang yang pernya tidak menggunakan logam
tapi pernya merupakan per udara atau air spring, itu menggunakan udara yang harus non-return valve. Kemudian ada cabang lagi ke pengisian botol angin bantu, ya. Cabang satu laginya untuk start mesin. Start mesin ada cabang dua, satu yang langsung ke air starting valve-nya di silinder masing-masing, yang satu masuk ke distributor yang masing-masing ada pilot valve-nya, ya. Nah, distributor inilah yang membagi angin sesuai dengan firing ordernya, buka katup start yang sesuai dengan firing ordernya. Dengan dia didorong, dia ngebuka, angin yang sudah siap di lehernya muntah, mendorong piston. Ya, ya, inilah yang Anda tanyakan, kadet, taruna, pemula, tentang mesin bantu. Untuk ini mesin bantu yang ada di sistem udara penjalan. Walaupun namanya udara penjalan, tapi pemakaian udaranya bukan hanya untuk start mesin, tapi untuk macam-macam bisa kamu lihat. Ya, oke. Sekali lagi, jangan lupa nyatet, jangan lupa mencatat, jangan lupa menanyakan, dan pertanyaannya harus benar. Jangan pertanyaan yang macam-macam. Nawa itu tanyanya dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Oke, hari ini berarti permesinan bantu atau mesin bantu atau pesawat bantu yang menunjang kerjanya mesin induk selesai. Sehingga dari sini Anda sudah bisa sebutkan pompa-pompa untuk menunjang mesin induk apa saja. Nah, nanti untuk yang selanjutnya setelah lengkap, begitu juga di kapal ada berapa puluh macam pompa, berapa kompresor yang ada, berapa klep-klep yang ada, dan sebagainya, ya. Mulai sekarang nulis, nyatet, nggak tahu nanya. Anda punya instruktur, ya, nggak perlu malu nanya. Oke, hari ini kita sudahi. Nanti pertemuan berikutnya kita ngomong tentang pesawat bantu yang menunjang keperluan keselamatan kapal seperti ballast system, build system, steering gear system, dan sebagainya. Ya, oke, biasa. Ketemu lebih sehat, ketemu dalam kondisi yang lebih cerdas, dan salam dari lilin tua.